kita sekarang buka Makalah Ki Pratama. Ya. Jadi sekarang dari buku ini ada 4 pelajaran yang dipanggil, yaitu apa? 4 ajaran ini sebagai apa? Ngomong apa? Pola. Nah, yang panggil pola pikir. Ya. Jadi ibu-ibu yang pertama sudah pernah belajar tentang apa? Yang pertama kita belajar agama, dan kita harus punya tujuan. Mau belajar apapun harus kita punya tujuan. Yang kedua kita belajar, kalau kita punya tujuan buat kita di Indonesia, ini penting ketuhanannya. Ya, sebab orang banyak yang bertanya, apakah agama Buddha itu berketuhanan kagak? Kalau berketuhanan, bagaimana Tuhannya? Apa sama tidak dengan agama yang lain? Nah, itu pertanyaan lagi. Itu harus kita dapat jawab. Ya, jadi pola pikir atau Buddha ini juga ada ketuhanan, tapi bagaimana, tentu sama atau tidak ketuhanan kita? Beda. Pasti beda, nggak mungkin sama. Kalau sama, kita jadi agama apa? Sama. Jadi agama Kristen. Ya, tapi pasti beda. Dan bedanya ini untuk agama Buddha itu harus dapat kita terangkan gimana letak perbedaannya. Apa yang terkenal dia sebagai ketuhanan kita? Itu juga penting. Kita bicara panjang lebar tentang, kalau tentang tujuan kita apa yang terakhir? Tujuan kita Nibbana. Nibbana itu sangkata atau asangkata? Asangkata, berarti tidak kita sudah tidak berkondisi belum? Sedang menuju ke yang tidak sudah dialami belum? Nah, berarti yang di luar kemampuan kita, kan masih bukan luar kemampuan, jangkauan kita masih jauh sekali. Begitupun tentang ketuhanan, tentu ada hubungan dengan Nibbana, berarti masih jauh sekali. Jadi bicara tentang yang keren. Jadi agak mudah kita di sini belajar yang tidak berkondisi dulu, nanti ya. Nah, baru kita diantar memasuki apa alam semesta itu. Tempat kita diem sekarang. Kalau di mana ada tempatnya enggak? Ada tempatnya enggak? Tempat tidur kali. Bukan, kan enggak ada. Yang hanya realisasi. Ya, ketuhanan kita pun sama juga. Bukannya apa? Bukannya orang atau bukannya manusia yang punya sifat manusia, enggak ada. Ya, itu sifat kita. Tapi berarti yang di luar dari yang berkondisi. Kita sekarang hidup dalam keadaan yang adanya di mana? Ada di, nah itu kebanyakan. Nah, orang yang ada di bumi ini kalau mengalami sesuatu, ya Tuhan tolong saya. Nah ini, nah Tuhan kita bagaimana caranya bisa tolong saya? Jadi apakah sama Tuhan yang kita sebut sekarang hidup bersama-sama ini dengan yang menjadi tujuan kita? Nah itu juga ada, ya, ya kan? Orang banyak kali, ya Tuhan tolong saya. Padahal ada hukum apa? Ada hukum apa yang perlu ditolong? Hukum kamu. Kalau kita tahu ini hasil saya, ya, kalau hasil perbuatan kita buruk, siapa yang harus memperbaikinya? Nggak ada orang lain bisa ngomong. Ya, sama juga kalau orang makan nasi, siapa yang kenyang? Yang nggak makan, nggak kenyang. Nah itu. Jadi kita ada hukum itu di sini, itu yang dipanggil hukum mutlak. Hukum mutlak yang dipakai itu panca apa? Nih, 5 tertib yang ada di semesta ini. Sudah dapat belum? Kalau belum dapat, nanti tahun depan lagi ke Bogor. Nggak ada lagi sebetulnya. Ya, itu penting. Jadi kalau kita gambarkan sekarang, supaya perlahan-lahan kita tahu, kita gambarkan begini, ya. Nah, ibarat kalau ini swabhawa dhamma, segala sesuatu adalah apa? Segala sesuatu adalah apa yang dilihat, apa yang tidak dilihat. Melihat orang itu juga dhamma, melihat batin dhamma bukan? Dhamma juga. Ya, jadi bahasanya di sini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, dibagi 2, ya.
Swabhawa Dhamma. Nah ini yang dipanggil kerennya Sangkata ya. Bahasa kerennya berarti kalau ditanya ini kita nggak tahu. Sangkata ini. Yang satu lagi apa? Jadi asangkata ya. Nah, yang sudah kita pelajari tentang yang tidak berkondisi apa? Yang tidak berkondisi yang tentang kita pelajari nibbana. Itu kebebasan ya, atau terbebas dari loba, dosa dan moha ya. Itu tujuan kita yang kita sudah pelajari. Nibbana berarti kebebasan, tidak memiliki loba, dosa, moha ya. Yang kedua kita belajar tentang apa? Yang kedua tentang belajar tentang tujuan hidup. Kedua tentang konsep ketuhanan. Adakah di sini konsep ketuhanan kita? Nah, nibbana ini ya sebagai konsep ketuhanan. Yang dipanggil ini apa? Tujuan. Karena tujuan kita, jadi Tuhan kita sebagai tujuan apa sebagai sifat manusia yang melindungi? Sebagai makanya Tuhan kita tidak bersifat manusia, tidak bisa diberikan sifat manusia, hanya untuk mencapai Kalau kita mau ketemu Tuhan, berarti kita harus apa? Dijawab sama kita. Ya. Mungkin kalau orang lagi sedang ribut sama ketuhanan, kita kalau ada yang udah terbebas, paling dia nyengir. Dia lagi repot, dia lagi bicara tentang konsep. Dia terputar-putar. Tapi ini nggak bisa konsep ini. Ya, jadi konsep ketuhanan kita ini yaitu tujuan. Yang tujuan akhir. Di mana tujuan akhir. Jadi ketuhanan kita ada hakikatnya enggak? Yang dipanggil ketuhanan kita berarti apa? Nibbana. Kalau nibbana ada pengertiannya enggak? Nibbana ada hakikatnya enggak? Yaitu yang objek yang tidak mengandung loba, dosa, moha. Jelas kalau kita itu ketuhanan kita. Kalau saya sekarang tanya, maaf, ketuhanan yang digunakan oleh paham di luar kita seperti apa? Persona. Jadi ketuhanan kita itu sebagai tujuan akhir, yaitu kenapa? Karena semua agama mempunyai semua agama punya tujuan akhir. Agama Islam punya tujuan akhir yaitu surga dan Allahnya. Agama Kristen mempunyai apa? Surga dan Allah Bapa atau Tuhannya. Ya. Hindu juga punya tujuan akhirnya, dan kita punya tujuan akhir enggak? Nah, jadi karena di mana tujuan akhir kita, boleh disebut ini sebagai konsep ketuhanan kita. Karena semua punya tujuan akhir, ya bisa terima. Jadi kita agama Buddha bukan berarti ngaku-ngaku punya Tuhan, kagak. Ya, diambil dari yang Pak Alek langsung dulu terima ajar tentang apa? Alek namanya bicara tentang yang tujuan akhir, paham apa? Perennial, ya. Jadi semua kalau bicara tentang perennial, tentang tujuan akhir dari semua agama. Nah ini tujuan akhir kita, jelas, ya. Nah jadi lagi untuk pertama kita mengajarkan tentang tujuan akhir kan. Jadi orang harus tahu apa tujuan, ya. Nah karena tujuan kita sudah mengerti. Ini tentang yang tidak berkondisi asangkata. Nah, kalau sudah asangkata tidak berkondisi, kita lagi minggu yang lalu diajar sama Pak Bob tentang apa? Tentang yang
kata tentang apa? Alam semesta tempat kita berada sekarang, ya. Alam semesta kita belajar di sini. Nah, alam semesta karena terdiri dari perpaduan, maka itu jadi sang terkena apa nih kalau alam semesta? Terkena proses, ya. Pertama proses, dan satu lagi proses apa? Jadi kalau perpaduan pasti dia berproses, ya. Nggak ada yang perpaduan yang tidak berproses. Jadi di semesta ini perpaduan bukan? Kita terdiri dari apa perpaduannya? Perpaduan dari apa? Nama dan rupa. Punya 5 panca. Nah, perpaduan pancakanda ini berproses. Nah, karena berproses timbul berlangsung padam, akibatnya kita mengalami apa? Luka, nggak bisa kita pertahankan sebab tidak memuaskan. Ngerti nggak? Punya apa saja di semesta ini tidak memuaskan. Walaupun gembira, dia di dalamnya terdapat proses. Kita gembira, proses gembira bukan? Kan berarti gembira dari yang susah menjadi senang. Sekarang kalau senang berproses, di dalam senang itu udah ada proses buat perubahan nggak? Nah, jadi berarti apapun bentuknya kita duka sebab tidak memuaskan. Dan mau kita bagaimana sebenarnya? Sebenarnya yang benar mau kita bagaimana? Jangan berubah. Kalau udah senang jangan berubah. Ngerti nggak? Tuh, kalau udah dapat jangan hilang. Maunya begitu. Tapi karena kita berkondisi. Sekarang kita punya barang. Bisa kita pertahankan, kita punya emas berlian. Kita taruh di lemari besi, berarti milik kita kan? Bisa bertahan lama kan? Yang nggak bisa bertahan lama siapa? Kalau kita mati bisa kita gunain itu berlian. Nah jadi berarti serba tidak ada orang yang mau mati masih mikir di mana, ya? Nah misalnya itu jadi apapun bentuknya hidup di alam kita ini semua serba tidak memuaskan. Bisa diterima, ya? Jadi duka tidak memuaskan. Nah, kita mesti lihat dua alam ini, kalau nggak susah kita membaginya. Nah, kalau kita di sini tidak memuaskan, proses perubahan apa perpaduan ini bisa kita rubah nggak? Bisa kita hindari nggak? Saya nggak mau berpadu, saya mau punya nama aja, bisa nggak? Saya pengen punya badan aja, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kita ini terdiri perpaduan, makanya ini kita menjadi tua, bisa nggak kita kata besok gua nggak mau tambah tua, bisa nggak? Semenit lagi mau pengen muda terus, bisa nggak? Nah, jadi berarti kita terkena hukum ini, berubah terus kita, ya. Nah, makin lama tambah tua, dulu gua lagi muda, gagal. Sekarang itu serba tidak memuaskan terus kita hidup kita. Nah, di samping ini kita mempunyai apa? Di samping proses yang kita berubah, kita masih punya apa di belakang? Nah, kita punya ini. Punya nggak kita keinginan? Inginnya begitu, kenapa jadi begini? Ya, puasa nggak? Kalau kita pengennya supaya jadi begitu, tapi jadi begini, puasa nggak? Nggak puas kan? Keinginannya apa? Jadi keinginannya ada berapa macam? Ayo, ada berapa? Banyak sekali. Waduh, susah nih. Wujud aslinya. Keinginan bantu saya. Duka ini mempunyai artinya tanha keinginan. Ada berapa nih? 4. Hah? Namanya 4 sebut. Jadi kita punya apa? L bawah tanha. L D. Nah, ya, kita hidup di sekarang ini mau kagak mau kita memiliki loba dosa dan loba keserakahan. Apa kalau bisa pengen dapat apa? Manusia kan apa? Kalau dapat 1 pengen berapa? 10 mah masih penting. 1000 ke 20.000 ya saya punya. Nah ini mengejar itu duka enggak? Nah. Atau kita apa? Satu lagi dosa apa? Ibu banget lihat orang.
Ya kalau bisa jangan kelihatan, ya, jauh-jauh dari saya. Ya, apa yang tidak menyenangkan jangan dekat sama saya dah, jauh. Coba kalau kita lagi sama musuh lagi ketemu di jalan, musuh besar, gimana? Hah? Kalau perempuan kelihatan. Ada, jangan banyak pernah kejadian, bingung sama bingung, kalau udah musuh nyebrang, nggak mau ketemu. Nah itu saking bencinya, ya. Nah ini loba dan dosa ini dia nggak bisa ada. Dia bisa ada loba ada dosa karena apa? Ini yang paling bahaya. Kebodohan batin itu moha. Dia nggak tahu loba dan dosa itu buat dia menderita karena dia moha bodoh batinnya dituruti. Waktu senang dituruti, waktu nggak senang nggak dituruti, sampai tidak turuti membunuhnya dilakukan. Nah itu loba dosa. Jadi kalau kita lahir di dunia ini pasti kita punya ini, ya. Nah sekarang jadi lagi minum sudah jadi ini berkat pelajaran ini kita belajar tentang tujuan, tentang ketuhanan, dan tentang alam semesta. Dia ada niyamanya ini. Niyama berarti yaitu apa? Niyama apa? Hah? Hukum atau apa? Tertibnya. Tertib. Kalau kita bisa berbuat jahat pasti ada akibat. Kalau berbuat baik pun ada akibatnya. Itu tertib, sebab dan akibat. Kalau kita itu. Jadi apapun yang terjadi, kalau orang kita Buddhis melihatnya ini tertib apa yang berlaku. Ya, bisa sampaikan terjadi tsunami, kenapa? Apa Tuhan lagi mau hukum kita? Tahu tsunami? Tahu kan? Tsunami banjir yang banyak makan korban di Aceh. Nah, itu orang lupa bahwa ini hasil dari loba dosa. Karena orang yang pinter-pinter, katanya pinter, mikir, wah kalau kayu ini saya tebangi di pantai ini bisa jualan buat apa? Buat punya salah sedang pembangunan, babat semua pantai Puhunnya. Nah, waktu babat pantai Puhun itu pohon bako di babat habis mundur. Waktu terjadi gempa, perubahan cuaca dan perubahan kedudukan dari laut yang terjadi apa? Gelombang pasang. Kalau ada pohon bakau, bisa katakan pohon bakau itu bisa sampaikan 10-15 meter tingginya. Kalau pohon bakau di pantai nggak kena, tidak. Kalau kena lahan, ya. Karena ini tidak ada penangannya, hancur lewat. Siapa yang mensalahkan Tuhan? Manusia, karena memiliki obat, karena ada hukumnya di dunia ini. Ya, ini. Jadi kita sekarang sudah mengerti tujuan kita, tujuan akhir kita. Tujuan kita apa ini? Dari loba dosa moha tujuan ke terbebas dari loba dosa moha. Apakah bisa rasanya dalam satu hari atau itu? Pantai banyak yang sudah bertekad. Para hukum itu bertekad untuk mencapai ini dalam kelahiran sekarang. Tapi nyatanya apakah semua anak itu bingung? Karena kalau tadi ada diri kita masih memiliki loba dosa moha. Rasanya, ya, saya yang ngajar juga punya rasa. Rasanya kagak tahu bakal sampai kapan ke sini. Tapi tahu gak tujuan kita? Kita kan menderita bukan karena loba dosa moha. Kita ingin kan terbebas dari loba dosa moha. Semua ingin kan terbebas. Tapi dapatkah kita dalam kelahiran sekarang rasanya nih? Kalau kita lihat keadaan kita sekarang, dapatkah saat ini atau kelahiran ini kita terbebas? Dan ini jamin bahwa kita sekarang bisa terbebas. Tidak mudah. Maafkan orang aja susah. Ngerti nggak? Ya, memaafkan orang susah. Ya, itu udah termasuk dosa. Ya, jadi berarti sangat sulit untuk kita mencapai ini ke tujuan kita. Ini tujuan akhir. Tujuan akhir kita. Nggak ada lagi tujuan lain. Ada nggak tujuan lain? Nggak ada. Ketuhanan kita tujuannya yang paling akhir. Nggak ada tujuan yang lain. Nah, jadi dari perjalanan dari sini ke sini, ya, kalau kita sekarang udah tujuan, kalau kita tahu tujuan, jadi tujuan ini harus diapakan?
Mengikis betul, bukan. Jadi tujuan ini harusnya apa? Realisasi. Itu nomor satu, kita harus mengerti tujuan kita. Walaupun kita tahu ini jauh, tapi kita sudah harus mengerti ada tujuan kita. Dan tujuan itu tidak usah disaksikan lagi, pasti ada. Karena kalau ada yang berkondisi, pasti ada yang cuma satu-satunya tujuan kita. Jadi sudah yang pertama mengerti. Nah, kita sudah mengerti. Akibat kalau kita sudah mengerti, baru kita mau kan? Oh, mengerti tujuan saya di sini. Karena saya mengerti, ya, saya akan akan capai tujuan itu kan? Nah, kalau untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan apa? Ayo, butuh apa? Semangat. Ya, kita butuh nomor satu ini ya, nomor satu ini. Nomor dua kita butuh semangat. Semangat udah ada, biar ada apa pokoknya. Itu semangat itu termasuk juga ya. Biar ada apa, pokoknya saya sudah tahu tujuan saya ke sana. Semangat sudah ada karena kita mengerti tujuan. Mengerti juga sudah kita mengerti tujuan. Nah, kita masih butuh satu lagi. Saya perhatikan. Dan yang lain lagi, kita masih butuh satu lagi. Di mana semua yang beragama harus punya itu. Itu. Ya. Kita mengerti, sekarang kita punya semangat, tapi kita punya keyakinan, bisa sampai enggak? Nggak mengerti. Ya, jadi di sini kita punya butuh yang kita butuh itu keyakinan. Nah, ini kita butuh yang akan kita bicarakan sekarang. Ya. Jadi dari kita yakin bahwa kita bisa mengikis apa? Kita punya keyakinan bahwa kita bisa mengikis coba, dosa, dan moha. Ada caranya enggak? Ada. Itu kebahagiaan kita. Jadi Sang Buddha mengatakan kamu bisa mencapai tujuan. Dan ada caranya untuk mencapai tujuan itu. Timbullah keyakinan. Nah, jadi kita, karena kita mengerti tujuan kita tahu, timbul keyakinan kita. Tapi ya, yakin bahwa ini tujuan bisa kita capai. Entah capainya kapan, jangan dibicarakan. Tahu nanti sudah ke 100.000 kelahiran, ya, kalau Sang Buddha itu kita kagak bisa hitung mencapai kemudahannya. Tapi kita punya keyakinan nggak bahwa satu waktu kita bisa mencapai. Nah, apakah keyakinan ini dapat kita capai misalnya 1 kali kelahiran? Belum tentu. Jadi karena kita punya paham kan ada apa? Kita punya paham apa? Tumimba, artinya proses peningkatan. Nanti ya, tadi sama ibu mana bicara ya? Tadi ini proses peningkatan. Itu yang ibu kata sanya tadi. Jadi kenapa tiba-tiba kita bisa ada yang lebih mengerti, belajar dhamanya mengerti, ada yang gua susah belajar dhamma. Ada. Nah itu proses dari keyakinan. Tentu ada kalau ibu-ibu bapak sekarang bisa duduk di sini bisa tenang mendengarkan berarti ada sebab yang lalu, ada keyakinan yang lalu. Mungkin sebelum dilahirkan atau kebetulan lagi datang di sini nggak ngerti dhamma, ada orang nggak ngerti dhamma begitu dia bilang, oh dia yakin itu ada hubungan dengan kehidupannya lalu dari proses ini mencapai tujuan itu. Jadi kita punya keyakinan itu didasar. Jadi keyakinan kita didasarkan atas apa ini Bu? Kalau saya mau tanya, atas dasar apa kita punya keyakinan di sini? Hah? Mengerti dan ada semangat untuk mencapainya. Ya, keyakinan saja kurang kalau kita nggak mengerti. Jadi pengertian kita itu harus didukung oleh keyakinan. Ya, jadi dua-duanya sadar dan pengertian itu dan banyak itu main peranan sekali. Dan maka dari itu kita harus mengerti. Ya, kita harus mengerti. Jadi dalam Dhamma Buddha sekali lagi bukannya hanya menerima, oh ya ada Tuhan, oh ada Tuhan. Kalau kita kenapa ada Tuhan? Kita harus mengerti Tuhan kita yang bagaimana, harus bisa kita jawab, harus bisa kita terangkan. Ya, nah itu kita. Jadi untuk mencapai tujuan pun kita harus punya keyakinan dan yang didasari oleh pengertian sebagai tujuan, keyakinan untuk mencapai tujuan itu. Kenapa kita yakin? Sebentar kita akan bincangkan, ya. Nah ini prosesnya. Sekarang kita berada di alam yang berkondisi, berarti dunia ini, di semesta
bisa kita lahir di sini. Ya, karena kita lahir di sini kita terkena proses dan perpaduan. Karena proses dan perpaduan terkena perubahan. Karena selamanya dia berubah, hidup tidak memuaskan. Nah, ini terpuaskan sulit. Ya. Nah, kenapa kita duka juga? Ini nggak bisa kita hindarkan karena kita memiliki loba dan yang bisa kita rubah itu loba, dosa dan keserakahan bisa kita rubah enggak? Kalau kita berjuang bisa. Kebencian bisa nggak kita kikis? Bisa. Bodohan batin bisa nggak? Bagaimana cara mengikis kebodohan batin? Belajar. Hah? Nah, ini ya, batin kita yang nggak tahu sekarang, oh tahu kita punya tujuan, karena kita punya keyakinan ya bahwa kita juga punya apa? Punya tujuan yang dimengerti. Jangan sampai yang tujuan ini tidak kita mengerti. Prinsip agama Buddha, apapun yang kita mau lakukan harus kita mengerti untuk tujuan apa kita ini. Ya, nah proses dari sini ke sini ini ya ada caranya. Nah, sebentar kita tunjukkan caranya. Ya, jadi sudah mengerti ini sekarang kedudukannya. Ya, yang kita baca masuk ke sekarang itu tentang keyakinan. Ini sebenarnya pegangan seorang Buddhis. Ya, Buddhis, kalau orang lain, agama lain punya keyakinan, berarti kita pun punya keyakinan yang sama tekannya seperti agama yang lain. Ya. Kalau yang lain bilang apa? Keyakinannya Islam apa? Hah? Siapa yang bisa? Hah? Tiada Tuhan selain Allah. Dia cuma Allah satu-satunya. Tauhid. Nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada dewa yang lain maksudnya. Ya, nggak ada yang sembah Tuhan, yang ada cuma Allah satu. Ya. Kalau agama Kristen, Allah, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Yesus itu terdapat Roh Kudus. Dia juga gambaran dari Bapa. Dia juga punya penghormatan. Nah, nanti baru kita masuk sekarang. Bagaimana cara kita? Yang penting. Ya. Nah, sekarang baru kita memasuki tahapan keyakinan yang ada dalam agama Buddha. Ini penting buat umat Buddha. Ya. Jadi ini bagaimana kalau saya hapus sudah bisa diterima? Nah, ya. Bukan nomor 2. Nomor 3 tuh Pak. Ngerti dulu. Iya. Iya. Begitu Bapak mengerti ke nomor 1, mengerti nomor 1. Baru kita semangat, saya mau lah, ya. Tapi semangat juga kan Bapak didukung. Iya, gua semangat aja. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Ya. Oh, ada yang ini baru timbul keyakinan kita jadi atas dasar pengertian dan ada semangatnya. Biar yakin gak ada semangat sampai enggak? Biar kita yakin nih, tapi nggak punya semangat sampai enggak? Nggak sampai. Ini penting sekali ya. Tapi nomor 1 keyakinan harus didukung oleh pengertian. Ya. Bagaimana? Ada yang bertanya sampai sejauh ini? Silahkan. Nanti kita masuki tentang bagaimana keyakinan kita jabarkannya. Ya silakan. Ini dari berkondisi, tidak berkondisi. Silakan barangkali yang bertanya. Yo. Ya. Pak Hendri, Ya. saya ingin bertanya, kalau kita udah mengerti, udah semangat dan punya keyakinan, tapi kita tidak melaksanakannya, tidak mempraktekannya gimana? Berarti nggak semangat atau bagaimana? Orang semangat mah nggak bisa dibayar sama cuma mengerti Pak. Semangat juga disamping mengerti harus bekerja. Kalau Bapak di sini udah berantak, Bapak pasang itu duduk di situ. Kalau nggak ada semangat, nggak ada keyakinan, kita nggak mau kan melaksanakannya. Jadi penting sekali nih semangat. Kalau dalam agama Buddha dipanggil wirya. Wirya ini di dalam apa? Dalam ajaran Samudra itu dalam Bodhipatya itu ada 9 semangat yang harus dikembangkan. Ya, tentang semangat. Jadi, kuat sekali semangat itu.
Nah, kalau kita cuma yakin aja nggak bisa semangat dan punya semangat aja nggak mengerti untuk apa, mau kemana kita, ada ya? Jadi yakin, mengerti, kita semangat mau melaksanakannya, tapi juga punya keyakinan, oh ini tujuan saya, bisa diterima, ya? Ya silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, jadi ini memang tujuan kita yang terakhir dan ini keberadaan kita sekarang. Bahwa kita sekarang berkondisi. Ya, kita belum terbebas dari kondisi, terus terkena kondisi terus. Karena pikirannya masih duniawi terus, lihat pikirannya mobil, kalau ibu-ibu mesin cuci, ibu-ibu permata, ibu-ibu baju, apalagi mau kondangan tuh, ya objeknya baju. Kalau laki lain, asal punya mobil udah cukup, kok bisa jalan-jalan, nggak banyak, ya. Nah itu, ya, jadi kita masih objeknya masih yang berkondisi terus, ya. Kalau laki makan restoran yang mana yang paling top, gitu. Kalau perempuan apa suka bikin baju apa sih namanya? Mau cari butik yang paling hebat. Nah itu, jadi masih pikirannya masih terus yang berkondisi. Kita sekarang di sini, gimana jadi kaya, nggak mau jadi miskin, bagaimana? Ini di sini. Jadi objek pikiran kita itu aja. Kalau orangnya udah terbebas, objek pikirannya nih mana? Itu susah, nanti kita belajar lagi ya. Jadi ini kira-kira bagaimana? Adanya masih bingung, ibu bisa terima? Bisa ya? Ya? Kan banyak teman muda kan sampai sekarang juga kan masih ada yang berdoa minta sama Tuhan, macam-macam ya. Tapi dia salah pengertian. Bukan salah pengertian, kagak ngerti. Bukan salah pengertian lagi, kagak ngerti namanya. Ya? Itu menurut saya. Betul nggak? Nah, kalau dia masih meminta, kagak ngerti. Kalau kita nggak minta-minta, semua hasil kita. Bapak duduk di sini emang hasil siapa? Bisa Bapak duduk di sini kalau nggak punya semangat mau mengerti? Kan nggak gini, biar jauh dong kita ke sini. Karena apa kan? Mau kita kan? Nah, kita doa sama dewa, ngaku dulu dewa dan kita mau ngerti. Nah itu, ya. Jadi agama Buddha ini kita diajar belajar mandiri, nggak tergantung, ya, nggak tergantung. Tapi kita punya bagi diri apa? Kalau kita tidak mau melakukan bukan karena kita nanti takut dihukum, nggak ada yang hukum kita. Ya. Yang menghukum kita siapa? Kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Nah di situ, jadi kita diajar, ya, waspada, penuh perhatian waktu kita mau melakukan sesuatu, mau berucap, ya, mau berkata, sama mau melakukan sesuatu, hati-hati. Semua ada akibatnya. Kenapa akibatnya? Kalau timbul yang jadi kurang baik karena pikiran kita yang tidak baik. Kalau pikiran kita tidak baik, kenapa? Memiliki apa kita pikiran kita? Yang paling bahaya apa? Kita memiliki apa? Bodoh. Yang salah kita kata. Coba kalau anak kita disalahin orang lain, enggak, anak gua benar. Padahal anak kita mungkin salah. Nah itu moha namanya. Kalau orang, anak gua begitu, kenapa? Oh dia suka begitu, hati-hati, jaga. Selamat kita di hari Tuhan. Kita orang tuanya selamat di hari Tuhan. Ngerti nggak? Nah itu moha melindungi sesuatu yang salah kita lindungi. Nah itu jangan, ya. Berarti dia belum mengerti. Nah itu moha paling bahaya. Tadi kita di Wihara Bogor membicarakan tentang moha. Itu moha itu katanya bagaikan awan yang menutupi matahari. Mataharinya ada nggak? Ada. Kalau ada awan bisa melihat nggak kita? Nah itu mesti dibersihkan dulu. Nah, membersihkan moha dengan apa Pak? Tadi? Dengan belajar Dhamma. Nanti nggak? Kita yakin dengan belajar Dhamma kita bisa mengikis moha kita. Karena paling susah sebenarnya ini kita nyari persoalan sekarang itu moha. Perang karena moha. Kalau banyak karena moha. Nah, kita bisa ribut sama orang karena moha, bukan karena benci. Ya, benci timbul karena moha. Semua itu moha. Bagaimana cara kita mengikis moha kita ini? Nah ini belajar kita mengikuti pelan-pelan mengikis roba dosa moha. Sebab kalau kita udah di mana kita nggak memiliki moha lagi. Bagi kita semua cerah yang kita lihat ini.
nggak bisa dibohongin, memang begitu adanya. Memang apa adanya seperti itu. Ini sulit. Karena sulitnya, maka itu harus kita berjalannya atas dasar keyakinan untuk mencapai ini masih lama. Tapi untuk mencapai ini bisa nggak kita? Nah, kalau kita bisa berarti kita harus punya keyakinan pencapaian ini. Keyakinan ini kita butuhkan karena apa? Karena dalam hal ini ada proses kita ini, proses kehidupan yang tidak pernah stop. Kenapa proses tidak pernah stop? Selama masih punya lomba dosa moha, ya jangan takut kalau mati. Ya, yang takut hidup. Mati jangan takut, kalau mati mana langsung lagi. Apa jadi cacing, apa jadi kacua, nggak tahu. Ya, tapi jadi lagi kita masuk. Semoga lahir kita jadi apa? Jadi manusia. Nah, untuk manusia itu kita harus punya apa? Punya apa? Kebijaksanaan, pengertian. Nah itu, karena kita bersiap supaya lahir jadi manusia lagi, kita harus menjalankan apa? Sila moral. Sebab saya yakin, kalau kita berbicara tentang moral, biar katanya Kristen, biar katanya Islam, biar katanya Dalai Lama, pasti yang diperkokoh itu apanya? Moralnya. Kagak ribut kita kalau kita mau punya moral, agama Islam juga punya moral, agama Hindu juga punya moral, semua yang beragama punya moral, nggak ada keributan seperti sekarang. Yang bikin kita bisa-bisa itu yaitu karena apa? Moral kita ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang mengerti dan tidak mengerti. Moral yang main peranan. Ya, sebelum kita mencapai ini, pokok dasarnya itu, utamanya itu moral. Nah itu, semua agama mempunyai dasar moral yang sama. Tapi memang kalau tujuan tidak sama. Ya, kalau tujuan misalnya, agama Kristen bermoral, cinta kasih segala macam, tujuan untuk apa? Supaya apa? Supaya nanti di surga. Nah, kalau kita melaksanakan sila macam moral, untuk apa? Untuk mengikis lomba dosa. Karena apa? Kita dilahirkan didorong oleh kekuatan ini. Selama dalam diri kita masih ada ini, biar punya terkecil seberapa puluh juta persen, kita akan terlahir kembali. Nah, kalau kita terlahir kembali, kita akan mengalami apa? Sama seperti sekarang. Memang kebanyakan orang jarang yang nggak resep, orang masih resep sama apa? Masih apa? Masih resep sama kehidupan. Coba orang mau mati, takut enggak? Berarti kita masih resep sama kehidupan karena kita masih memiliki itu. Orang yang sudah tidak tidak punya ketakutan ini lagi kan dia sudah terbebas. Kalau kita masih takut, ya, kita masih takut, ya, jadi masih pengen lahir lagi. Kalau mau, sebab kelihatannya mau mati susah, takut nanti nggak dilahirkan kembali kemana gua kalau mati. Nah itu, nah agak mudah kalau mengerti dia tahu tujuannya kemana. Nah itu sudah diajar tadi waktu kita tujuan, ya. Jadi saya rasa ini mengerti. Saya akan memasuki sekarang yaitu tentang soal keyakinan, ya. Maksud permata di sini, permata yang langka sekali. Ya, dari satu Buddha ke Buddha yang akan datang itu makan kalpa sampai kita ketemu sampai Buddha lagi. Nanti kalau kita sudah 2500 tahun lagi jasa Buddha habis, sampai kita ketemu permata Buddha lagi, yaitu yang dipanggil Buddha Metea, itu lama sekali. Jadi kita termasuk manusia yang paling bahagia sekarang. Lahir jadi manusia sudah berbahagia, kita bisa mengenal sama-sama Buddha, satu kebahagiaan juga. Dan hidup dengan tenang, bisa duduk di sini mendengar dhamma, juga satu kebahagiaan. Nah, itu kebahagiaan kita lahir sebagai manusia. Bertemu dengan ajaran yang benar, itu juga satu kebahagiaan. Nah ini salah satunya, ya. Jadi permata ini yang sesuatu yang luhur sekali, yang langka,
adanya tuh langka. Sama Samudra itu lahirnya langka sekali. Ya, kita bahagia bahwa di dunia kita ini bakal bisa punya 5 sama Samudra. Ada tata surya yang nggak sama sekali nggak punya sama Samudra, nggak ada ajaran Buddha. Nah, itu. Kita yang paling bahagia. Kita sudah mengalami sekarang 4 sama Samudra. Ajaran yang diajarkan ini itu ajaran sama Samudra. Tinggal 1 lagi, yaitu apa? Sama Samudra Maitreya. Maitreya. Itu yang akan datang. Tapi sekarang kita masih punya nggak? Ajaran Maitreya sama ajaran sama Samudra sekarang sama nggak? Apa lebih belajar baik ajaran Maitreya yang kita kagak tahu, apa kita lebih baik belajar apa Buddha Dhamma sekarang yang kita tahu? Yang ada Tipitaka-nya. Sebenarnya sama ajaran semua sama Samudra. Sama Samudra kalau mengajar apa? Inti ajarannya apa? Hah? Inti ajaran para sama Samudra apa? Apa? Nah, ya. Itu artinya semua sama Samudra intinya sama ajarannya. Jauhkan perbuatan jahat, jalankan sila. Lihat, kembangkan perbuatan baik, yaitu samadhi. Ya, sucikan pikiran, panya. Jadi kemanapun ajaran Samudra akan mengajar sila, samadhi, panya. Karena ini jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain untuk mencapai itu tujuan. Nggak ada. Di luar sila samadhi panya nggak ada. Jalan mulia bersudar, jalan itu cuma satu-satunya. Nah, Samudra pernah berkhotbah mengatakan gini ya, bila ada ajaran yang memiliki jalan mulia berunsur 8, pasti dia bisa merealisasi di mana. Kan? Samudra tidak mengatakan ajaran saya nih. Samudra tidak mengatakan loh bahwa jalan mulia berunsur 8 itu mutlak ajaran saya. Ada. Samudra ada jalan untuk mencapai ini, untuk merealisasi ini mana. Dan Samudra mengatakan 8 jalan mulia berunsur 8 ini siapa saja, ya, agama mana saja yang mempunyai cara jalan mulia berunsur 8, semua akan merealisasi di mana, akan mendapat kebebasan. Akan kebebasan. Jadi bukan begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama Buddha, agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita bahwa 4 kebenaran mulia itu milik kita, bukan. Sang Buddha menemukan, saya menemukan ini, silahkan kamu pelajari. Ya, saya bukan misalnya mengadakan, jadi bukan ciptaan Sang Buddha, 4 kebenaran mulia. Sudah ada. Apakah sama Sang Buddha ada apa tidak? Para Tathagata ada atau tidak? Ya, itu hukum ini sudah ada. 4 kebenaran mulia ini sudah ada. Hukum kama sudah ada. Bukannya jadi Sang Buddha apa yang bikin, bukan. Sang Buddha menemukan hukum ini. Dan hukum ini Sang Buddha katakan mutlak. Artinya tidak bisa disogok, tidak bisa diminta-minta, tidak bisa dipuji, tidak bisa seperti agama yang lain lah ya, dengan segala apa dipuji segala macam. Nggak bisa. Hukumnya akan berlangsung, akan terkena siapa saja. Nah ini Sang Buddha katakan. Nah dari dalam ajaran Buddha nggak ada ajarannya dikata minta kita bisa dibebaskan, nggak bisa. Namun yang bisa membebaskan diri kita siapa? Hanya diri kita sendiri. Kalau kita punya keyakinan dan mengerti keyakinan ini, juga semangat untuk mengikis atau untuk mencapai tujuan harus ada. Nah itu, ya. Jadi tiratana di sini, jadi permanta di sini yang sangat sulit didapat. Ya coba saya tanya, Jakarta sekarang penduduknya berapa juta sih? Bapak, kira-kira Jakarta berapa juta? Ya, taruhlah 2 juta dan kali ya. Ada lebih, aku lebih. Nah, saya tahu lebih jadi 2 juta. Ya, agama Buddha yang ada di Jakarta kira-kira berapa? Ada 500.000? Ada. Yang ada di sini berapa orang? Itu silahkan. Berapa sulitnya untuk mengenal permata? Bukan kata saya kita paling sombong kita ngajarkan. Sebenarnya harusnya kalau ada ajaran Dhamma kita mesti datang, mesti lihat. Benar mau salahnya nanti kita yang uji sendiri. Tapi yang minat betul-betul mau belajar Dhamma, mana? Kenapa? Agama Buddha ini agama yang apa?
susah memang agama orang pintar katanya. Ya, betul nggak? Kalau agama Buddha kagak mengerti, susah belajarnya, betul. Jangan anggap agama Buddha itu orang ajaran siapa saja bisa, enggak. Kalau nggak mau, tapi ingat, biarpun dia nggak pintar, tapi kalau dia semangat, dia mau gunakan ininya, mau belajar, dia bisa. Ya, jadi bukan tergantung dari pintar dan cerdas apa. Pintar ada, keinginan tahu ada, semangat untuk belajar ada. Jadi nggak ada. Sebab yang merealisasi di mana itu tukang sapu juga ada. Jadi bisa, asal dia bisa melihat kebenaran-kebenaran ini. Ini susah dilihat. Maka itu saya lihat ini wajahnya juga berubah aja di sini. Setiap minggu kebenaran yang sama saya lihat. Ada yang sama ibu ini. Ada juga yang sama ya. Nggak sama kenapa? Bosan nih kali gua nggak datang. Kali nanti minggu depan ada yang lebih hebatan ceritanya datang. Bisa. Nah itu susah. Belajar dhamma kita ini seperti guru. Ya. Sang Buddha itu seorang guru yang mengajarkannya bertahap, setahap demi setahap. Seperti tadi kan, kita udah tahu tujuan, Tuhanan kita sudah tahu tentang apa yang tidak berkondisi. Sekarang kita masuknya berkondisi juga dikasih komplit. Nah sekarang dari yang berkondisi menuju berkondisi apa mudah? Mudah kan? Dari yang berkondisi menuju yang tidak berkondisi, ya artinya dari loba dosa moha mencapai kebebasan kan susah sekali. Dibutuhkan apa? Kenapa kita butuh keyakinan? Juga penting. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang betul-betul belajar ini mungkin ada hasil dari apa? Kelahiran yang lalu. Ada orang Kristen bisa belajar agama Buddha dari mana tiba-tiba? Karena tentu ada hukum, ada yang lalunya mungkin dia pernah belajar. Jadi kita ini satu proses yang meningkat terus. Ya. Jadi kalau orang tiba-tiba bisa terus dia anaknya mau jadi biku, bisa. Ada kan yang enak-enak jadi manusia biasa jadi biku. Kan kalau orang-orang biasa kan bisa kawin, bisa punya anak. Kenapa mau jadi biku ditinggalkan ke dunia ini, kan? Tapi yang jadi biku apa? Dia tuh bingung kenapa orang pada bodoh amat semuanya. Sama juga, yang nggak ada yang aneh. Ya, begitu. Ya. Nah, itulah caranya kita memilih. Jadi permata itu memang sulit. Yang 3 permata itu permata yang luhur sekali, yang sulit didapat. Nah, untuk mendapat permata ini butuh apa, Pak? Tadi apa? Sekali lagi, belajar, nggak ada lain jalan. Permata itu bisa dilihat kalau kita gosok. Baru kelihatan indahnya permata itu, ya, sinarnya permata itu, murninya permata itu. Kalau digosok mesti pakai tenaga kagak? Mesti pakai semangat kagak? Nah, itu susahnya. Jadi kita kalau mau mencari sesuatu tuh mesti belajar dulu, capek dulu memangnya juga. Nah ini katakan agama Buddha ini agama capek namanya, ngerti nggak? Mesti belajar, mesti mengerti lah itu udah belajar, ya. Jadi di sini ada 3 permata. Tiratana itu berarti 3 permata. Ya, nah sekarang saya tanya, nomor 2. Jadi, ya ini ya. Jadi ya artinya 3 permata itu yaitu apa? Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha sebagai apa? Guru. Dhamma sebagai apa Dhamma? Ajaran ya, ajaran guru ya. Sangha di sini apa? Hah? Siswa saja. Siswa yang telah berhasil, ya. Nah, komplit ini. Ya. Jadi istilahnya karena ada siswa yang berhasil inilah maka kita mau belajar. Sebab siswa ini sebelumnya udah jadi arahan belum? Sebelumnya kan dia belajar dulu dari guru yang melalui ajarannya. Ya. Jadi di kita itu komplit. Ya. Ada Buddha sebagai guru, ada ajarannya yaitu Buddha Dhamma yang kita sekarang pelajari, ada
sangga atau siswa yang berhasil sama sang Buddha. Tingkatan kesuciannya sama sang Buddha. Semua para arahat mempunyai tingkat kesucian yang sama dengan gurunya, yaitu Nibbana. Jadi kagak dibeda-beda. Sang Buddha mengatakan, saudara ini punya kemampuan. Kalau dalam cerita Mahayana, tetapi kita ini punya bibit-bibit kebuddhaan. Maksudnya di situ untuk menekankan bahwa kita juga bisa merealisasi Nibbana, bukan milik sang Buddha di sini. Di sini kehebatan guru kita. Dia ingin orang yang belajar mencapai kepandaiannya atau tingkatnya sama dengan dia. Itu kehebatan dari guru kita. Jadi bukan hegemoni. Melalui saya lah kamu bisa terbebas, nggak ada. Istilah seperti itu kagak ada dalam agama Buddha. Hanya melalui saya kamu bisa terbebas, tidak. Siapa saja yang menjalankan ajaran saya dia akan mencapai ini, asal betul ajarannya. Nah, kata benar ini sulit. Ya. Jadi ajaran yang benar ini, kata benar ini penting nih ya. Maksudnya apa? Bisa dibantu saya nggak? Kata benar ini. Dua tahun mestinya bisa nih. Kata benar ini apa? Ajarannya benar. Bagaimana? Bisa dibuktikan. Ayo siapa lagi bantu? Ya anak Bogor menjawab udah tahu ya. Ya, ibu bapak ini tahu nggak? Yang dikata benar apa? Ajaran luhur. Tidak mengandung loba dosa moha ajaran Sang Buddha. Kalau ajaran itu tidak mengajarkan orang menjadi loba dosa dan moha, dia benar. Bapak mau kaya, baca ya. Suta itu ya 1000 kali, Bapak bisa jadi kaya. Dari jaminnya nggak? Berarti itu mengandung apa? Orang udah baca, orang itu sukanya panjang, udah berbulan-bulan, anak udah pada kelaparan, tetap nggak sampai. Jadi akhirnya apa penutupnya nanti? Kali gila masih bagus, ngomel, ngerti nggak? Itu, ya. Jadi berarti kita benar nggak kalau ajaran yang sudah ajarkan begitu? Ini upacara yang besar, nanti kita bisa selamat. Ya. Jadi berarti mengandung apa itu? Mengandung loba. Nggak gawe mau kaya, nggak ada. Ya, rasanya nggak ada orang sebaring tidur terus besok jadi kaya, nggak ada kecuali dapat warisan. Ya, nggak ada. Ini mesti kita berjuang. Jadi berarti ajaran yang benar itu yang tidak mengandung loba, dosa dan moha. Dengar aja kalau orang dia ngajar agama Buddha, dengar aja. Nggak salah, jangan suka mencela dulu. Dengar dulu apa ajaran dia. Kalau ajaran itu mengarah ke dosa atau mengarah ke loba dosa moha, ya jangan dipelajari dah. Sungguh-sungguh kita bisa menderita. Gitu. Sebab ajaran yang bertentangan dengan yang benar ini pasti menderita. Siapa yang menderita? Salah satu buktinya Dewa salah mempergunakan namanya, mengandung loba, mengandung keserakahan dan kebencian, hancur dia ditelan sama niraya. Ya, itu. Saya mau tanya, kalau ajarannya itu yang mengandung unsur ya untuk mencapai surga, itu artinya ajaran tidak benar, ya, ada loba di dalamnya. Benar Pak, sebenarnya. Benar. Ajaran yang menuju ke surga itu benar. Kalau Bapak menjalankan sila, kalau Bapak ini nanti ada biku, ada bante, mau ceramah, kita memohon apa? Memohon apa? Memohonkan si Sang Buddha katakan apa? Guru kita mengatakan apa? Jalankan kelima sila. Kalau saudara jalankan kelima sila ini, saudara akan mendapat kebahagiaan batin dan kekayaan. Satu, menjalankan sila berarti mendapat kekayaan dan kekayaan batin juga, kekayaan batin dan batin juga. Kalau saudara jalankan lebih baik lagi, kalau saudara meninggal lahir di surga, ada. Cuman bukan tujuan akhir kalau kita surga itu. Ya. Pokoknya apakah dia ngerti dhamma atau tidak, kalau orang itu bermoral dalam kehidupannya, kalau dia mati pasti masuk ke surga. Cuma nanti masuk surga jadi dewa atau malaikat.
malaikat itu ada kualitasnya, ya. Ada kualitas malaikat bodoh, dewa bodoh, ada kualitas dewa pintar. Ya. Ada dewa yang pintar, ingat malaikat banyak yang pintar, yaitu berarti dewa yang pernah belajar dhamma. Di alam dia itu paling bahagia kalau kita belajar dhamma. Sila nggak capek, nggak sakit. Ayo, coba Bapak di sini suruh meditasi 3 jam dia suruh duduk. Kalau kagak dicerita, ya. Nah, itu enggak. Jangan ya, seberapa jam aja udah lama amat ini, ya. Kalau di dewa kagak, kita bisa tenang, duduk, makan udah ada. Sama, dewa batasan dewa kita dengan dewa agama yang lain sama. Semua serba ada, ya. Gedung serba komplit ada. Ya. Jadi ada. Kalau Bapak bisa cerita, ada orang apa nggak mudah belajar agama mudah. Biarlah gua belajar mudah asal sampai surga aja. Betul juga. Ada ya? Udah kita suruh ajar dia jalankan sila aja. Ya, penuh cinta, mengembangkan cinta kasih, jangan suka mencuri. Ya, hidupnya susila aja, jadi nggak asusila, nggak main perempuan, nggak apa, ya, jujur ngomongnya dan selalu waspada gitu, itu bisa masuk surga itu kalau mati. Ya, cuma tujuan kita mengikis sila ini untuk apa? Untuk mengikis loba, dosa, moha dari sedikit demi sedikit sampai habis. Karena selama masih kita loba dosa, biarpun lahir di surga akan bisa, kalau lahir di surga bisa apa? Bisa mati di surga, lahir lagi di manusia. Kalau lahir jadi manusia, kalau nyasar jadi kacau, rugi kita. Ada ya? Nah, jadi tujuan kita sebenarnya untuk terbebas. Tapi ini bertahap, jauh sekali jaraknya. Nah, bisa diterima? Ya, nah itu ya. Jadi karena ada siswa yang berhasil inilah maka kita mau belajar. Bapak kalau pergi ke dokter, nanyanya bagaimana kalau kita mencari dokter, kita udah lagi sakit nih. Nah, mana sih dokternya manjur? Nomor 1 itu kan. Nanti ada kawan kita bilang, ada lu dokter yang manjur ke situ. Siapa yang udah baik? Nyatanya anak buah baik, baru kita lagi ke dokter kan. Udah datang ke dokter nggak dimakan, cuma resepnya yang dipegangin. Kita nggak makan obatnya, baik nggak? Rugi sekali ajaran Sang Buddha itu ya. Jadi ada gurunya, ada ajarannya, ada murid yang telah praktek melaksanakan ajaran ini, baru dia bisa mencapai. Itu yang dituntut oleh para Buddha terhadap kita. Ya, kalau kita lihat Buddha, guru yang apa ini? Guru yang apa? Guru yang bagaimana? Guru yang suci kan? Kalau guru yang suci berarti apa? Sudah merealisasi apa? Ya? Satu, guru kita udah merealisasi dari mana belum? Dia kembali untuk ngajar lagi, bahagia nggak kita? Ada kan yang surga pulang ke sini ngajarin bisa ke surga? Ada nggak? Ada kan yang udah merealisasi Nibbana untuk bisa ngajar? Berapa tahun? 45 tahun ngajar dan menghasilkan murid ratusan juta. Cuma tahu ya, ratusan juta, bukan cuma 150 arakat yang dirayakan di kita upacaranya ada di mana? Upacara apa tuh? Maga. Saat dibabarkan pertama saja, ada yang merealisasi enggak? Pertama Dhammacakkappavattana sudah dibabarkan. Ada yang mencapai kesucian enggak? Siapa? Siapa? Anak dalam 5 hari 5 merealisasi Nibbana. Muridnya apa orang luar? Inilah keyakinan kita. Nah sekarang kalau guru kita sudah bisa realisasi Nibbana, ya, ajarannya harus bagaimana?
Ajarannya harus menuju kemana? Ke arah penyikisan, tobat, dosa Muhammad. Berarti arahnya kemana? Nah, sangga siswa yang telah berhasil. Kalau berhasil berarti telah apa? Siswanya telah merealisasi di mana juga. Jadi kalau orang lain punya 3 in 1, ya, yang dipanggil kalau itu Allah Bapa dan Roh Kudus, kita punya enggak? Apa? Itu nih. Kalau kita berbicara, aku berlindung pada Buddha dan Dhamma, berarti kita bertekad untuk mencapai pembebasan. Kalau kita bertekad untuk mencapai pembebasan, kita mengerti bahwa mencapai ini harus dengan apa? Apa leha-leha, jalan apa dengan perjuangan? Perjuangannya apa? Melaksanakan apa? Sila, samadhi, dan panya. Sudah ada. Sudah bukan sesuatu yang aneh. Ya. Jelas gak tujuan kita di mana? Jadi sebenarnya saudara, nah ini tingkatan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini, ya, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini, ya, itu beda kualitasnya. Ada apa? Beda. Kalau kita udah belajar Dhamma, baru kita ingat, oh iya ya, udah di mana? Dia Dhamma juga di mana? Oh ada siswanya yang telah berhasil di mana? Udah punya keyakinan kan? Kok nggak sanksi lagi kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Iya. Tapi kalau yang belum ngerti, tetap dia nggak tahu apa. Maka itu harus dimengerti. Siapa Buddha, apa Dhamma, apa Sangha? Itu harus dimengerti. Baru kita bisa mencapai tujuan kita. Tujuan udah jelas kan kita? Kemana? Kan ini? Mana? Caranya sudah ada belum? Ada. Dengan keyakinan kita sudah punya belum? Kita sekarang sudah punya keyakinan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinannya. Kenapa kita yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ya, tadi baru diajar sama saya. Kenapa kita yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Bagaimana? Belum telak tuh, ngetok orang belum stop, belum kena ketok orang. Ayo bantu lagi yang lain. Ini biar punya guru, kalau kagak ada siswa yang berhasil, percuma kita. Ya. Biar ada dokter yang hebat, kalau kagak ada yang baik, nggak mau kita datang. Ya. Siapa dulu yang baik? Berarti ada manusia yang bisa merealisasi di mana. Ini manusia biasa, Bapak. Memang dalam kehidupan yang lalunya dia telah menanam parami perbuatan kesempurnaan. Maka ada yang 2 hari bisa mencapai, baru dengan 1 kata saja dia udah mencapai. Ada. Nah itu karena, nah itu ini karena tanaman. Ya. Sekarang nggak bisa ada biku yang mencapai, misalnya kalau dia memang dari dulunya sudah tanam buahnya sudah matang, tinggal dikondisikan sedikit ya. Kena angin sedikit aja dia berarti berhasil. Bisa, tapi yang jatuh itu kan tanamannya yang sudah banyak yang langsung. Nah kita sekarang udah nanam berapa kira-kira? Kita sekarang banyak. Hah? Udah banyak, berarti belum banyak. Hah? Biar kata kita, iya, biar kata kita udah banyak. Kalau belum berhasil berarti masih belum cukup banyaknya. Nah itu. Jadi cuma kita ada kebahagiaan bahwa kita pun bisa mencapai di mana. Kan orang dulu kata, lu udah. Ya. Kalau orang dulu ada tuh perkataan lagi saya masih kecil sama nenek saya. Bisa jadi suci, emang lu apa? Lu udah. Gitu. Ya kira nggak bisa orang mencapai kemudahan. Ya. Tapi kalau kita ini jelas anjuran Sang Buddha itu supaya kita kan. Tekad Sang Buddha itu apa? Untuk apa? Tekad Sang Buddha lagi waktu dia mau mencapai kemudahan, waktu dia menjalankan paraminya. Hah? Mencari obat untuk siapa? Untuk dia. Untuk siapa? Untuk semua makhluk bahagia enggak? Dia setengah mampus, sumber muslim sampai ke badannya habis-habisan. Kita apa? Duduknya di sini.
Belajar. Mana duduk lagi, ntar kurang lama ke restoran. Ngerti nggak? Nggak, kurang naik angkot. Ngerti nggak? Sang Buddha dulu mau belajar, kagak gampang, mesti jalan. Nah itu, orang nggak ingat, nggak sampai ke situnya. Jadi nganggap tuh, mana ajaran Sang Buddha, paling juga begitu-begitu. Nah saya begitu-begitu nggak ajaran Sang Buddha. Ya, perjuangan. Nah, setiap kehidupan kita lahir, kalau kita punya keyakinan akan kebenaran Dhamma dengan Sangha dan Buddhanya, dengan Buddha Dhamma dan Sanghanya, itu yang menentukan kita bisa bertemu lagi dengan ajaran yang khawatir. Tapi ini tidak, keyakinan ini tidak dibentuk dalam satu hari. Dia harus melalui pengalaman, pengujian. Ya? Jadi bukan seperti nggak ada janji, Sang Buddha nggak ada janji. Harus kita yang melaksanakan. Coba saya tanya sekarang satu aja. Kalau kita punya cinta kasih, berarti kita mudah apa? Mudah berdana. Kalau kita punya cinta kasih, kita punya sifat apa jadi? Dermawan. Meta. Kalau kita punya sifat meta, apa yang bisa kita laksanakan salah satu? Berdana. Hah? Berdana. Dan paling kalau berdana mah gampang, memang kita punya. Yang paling susah memaafkan orang. Sebab apa? Kalau orang ada yang bisa, kalau udah benci sama orang, hal yang sepele saja bisa sampai puluhan tahun. Bisa nggak kita maafkan orang? Satu, memaafkan orang paling susah. Ya, itu salah satu yang susah. Nah, itu saja sudah susah. Berarti kita harus kalau kita penuh dengan cinta kasih, mudah memaafkan. Sebenarnya kalau mudah memaafkan misalnya, kita misalnya ada ibu menghina saya, ya. Tapi dalam hati saya nggak ada yang mengerti, ya, dia nggak mengerti, saya maafkan. Saat itu saya misalnya nggak benci lagi, beruntung nggak saya? Bahagia nggak? Daripada kenapa dia begitu? Apa maksudnya dia begini? Terus direken terus, jadi bukannya tambah baik, tambah jahat. Nah misalnya, siapa yang menderita? Apalagi dibawa tidur, nggak bisa tidur. Ada orang yang benci demikian rupa, tidur juga nggak bisa, stres lagi penutupnya. Nah, ya, jadi berarti ini yang paling penting. Ya. Nah, itu praktek kehidupan. Sebab Sang Buddha itu meta apa yang dipanggil kebijaksanaan dan parami, meta paraminya itu tinggi sekali. Kehidupannya pun direlakan untuk kehidupan makhluk yang lain. Kita belum bisa, ya. Kita kan harus dimulai juga dengan dana melepas, baru cinta kasih. Bisa kita melihat kalau kita lagi punya toko, sebelah kita maju, hebat-hebatan, kita membeh terus ke laku, bisa nggak bahagia melihat itu? Pembohongan. Ya. Kamu yang ada bisa kesel, ngerti nggak? Jarang yang bisa melihat, kita bisa bahagia melihat orang lain sukses, itu paling susah. Gampang nggak? Kenapa bohong membeli terus ya? Cuma jadi begini aja terus, yang lain kok sekolah aja dia lebih bodoh dari gua, kenapa dia udah naik terus? Bisa kan timbul? Nah, iya. Nah, ya gunung Bapak kira kalau orang ke Gunung Kawi memang kagak punya kamar apa bisa? Penutupnya gila, dia main-main. Iya, ya, orang yang muda kalau dia nggak kuat, memang nggak punya kamar untuk kaya, bisa gila dia. Kalau dia ke Gunung Kawi, dia bisa kaya karena dikondisikan saja. Tanamannya mah udah ada, nanti ya. Ini bangsa makhluk tinggal ngorek-ngorek, tuh dapat dia. Apa dia itu berjuang terus sampai di mana apa? Ya itu Bapak, sekarang saya mau tahu batasan Nibbana atau enggak apa? Yang dipanggil Nibbana itu apa? Objek pikiran yang tidak mengandung apa? Loba, dosa, moha. Kalau Bapak tidak mempunyai loba, dosa, moha, apa yang harus kita jalankan? Perbuatan? Sekarang perbuatan baik saja, kagak mengerti, bisa nggak sampai?
Jadi perbuatan baik ya harus dimengerti. Berbuat jahat pun harus kita mengerti loh. Jadi kita bisa hilangkan perbuatan jahat. Ya. Jadi apapun bolak-balik ajaran Sang Buddha harus mengerti. Mau berjuang boleh, tapi harus mengerti apa tujuannya. Ada orang yang ya begini, kalau ditampar pipi kiri, ya kita maafkan dia dari kaki di kanan, misalnya, ya, misalnya karena cinta kasihnya, jadi kan, apa juga boleh. Tapi kalau kita memang harusnya, kalau kita ditampar pipi kiri, mau ditaboknya kanan, gimana kita? Kita dulu ada salahnya, kan gitu kan? Jadi kita mengerti kalau kita ditampar juga, ya kan? Nah itu, jadi perbuatan pun, perbuatan baik pun harus kita mengerti. Berbuat jahat pun kita harus mengerti, bahwa ini perbuatan jahat, sebab nanti kita nggak ulangi lagi. Itu. Jadi nibbana itu lambang dari kebebasan dari loba dosa moha. Tidak memiliki loba dosa moha, harus kita milih kan? Bisa nggak tiba-tiba hilang? Nggak bisa, loba dosa moha itu Pak kagak bisa hilang. Memaafkan juga nomor satu nih, jangan banyak-banyak. Misalnya ada nyamuk di sini, buat begini butuh berapa waktu? Nih buat diginikan aja berapa waktu? Bisa bulanan nih. Dari nyamuk nempel, biasanya kan kalau nempel kita gituin. Sekarang kita begini aja supaya buat begini itu butuh waktu. Latihan. Nah itu. Jadi sila sama nibbana pun harus kita latih, yaitu sila termasuk. Sang Buddha udah kasihnya paling komplit. Ya. Paling komplit kita dikasih udah cukup dengan 5. Jangan apa? Harus mengembangkan apa nomor 1? Supaya tidak membunuh harus mengembangkan cinta kasih. Supaya kita tidak mencuri harus apa? Harus punya penghasilan yang benar. Kalau kita udah punya penghasilan benar, buat apa mencuri? Kita juga punya. Ya. Nomor 3, jangan melakukan apa perbuatan A. Jangan diobral keinginan kita itu. Nomor 4, ucapan. Lihat. Ya, ada faktanya kan kalau kita mau bicara. Ya. Itu alasannya ada enggak? Nggak? Bermanfaat enggak? Baru tepat kagak waktunya untuk kita ucapkan kata-kata yang benar ini? Kagak gampang, butuh dilatih. Dan yang paling hebat dari Sang Buddha itu yang nomor 5, selalu melatih waspada dan perhatian. Karena orang yang penuh dengan perhatian dan waspada, dia tidak berbuat kesalahan. Kalau dia sudah tidak berbuat kesalahan, berarti dia apa? Menanam kebaikan atau keburukan? Jelas ajaran Sang Buddha. Bisa dijabarkan sama kita satu-satu. Nah itu kehebatan Dhamma. Jadi kalau kita berlindung atau kita menghormati atau kita menyaksikan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha karena ada alasannya. Bisa nanti. Nah ini orang yang telah terbebas dari loba, dosa, moha. Ininya pun mengajarkan ke arah kebebasan. Dan ini yang sudah guru, yang sudah berhasil terbebas. Kurang bagaimana? Nah, cukup sudah, tinggal mau nggak kita jalannya. Memang dalam agama Buddha itu untuk mencapai tujuan ada caranya. Nah yang caranya ini harus dirasakan oleh siapa caranya? Oleh? Bisa nggak orang lain? Nggak bisa. Jadi capek kalau sekarang mau jadi agamanya di luar kita, yang nanti bisa ditolong sama yang lain, buru-buru keluar dari sini. Nah, kalau memang mau itu ya capek kita, memang begini ya agama Buddha capek. Ya, perjuangan kita itu kita nikmati, kita bisa nikmati hasilnya. Aturan Pak, Ya. kalau sekarang kita kan berkumpul sini menjaga Dhamma, Ya. apa kehidupan kita bisa bisa menjamin nggak bisa menjaga Dhamma lagi? Yakin kami ini? Ya, saya tidak tahu mereka bagaimana, Nah. saya sendiri tidak belum tahu. Bapak yakin nggak? Yang ada di sini yakin kami ini? Kalau yakin, dijalankan nggak? Prakteknya dijalankan nggak? Kita ketemu ini nggak kebetulan Pak. Kalau kita jadi musuh juga nggak kebetulan. Kalau kita jadi kawan sedama juga bukan kebetulan. Kita di sini, kita duduk bersama di sini bukan barangkali kebetulan, nggak ada. Ya, Bapak dari jauh-jauh datang ke sini, saya jauh-jauh dari Bogor ke sini, bukan kebetulan, bukan. Ya, memang ada ikatan kita bersama. Entah barangkali Bapak bekas pegawai saya atau saya bekas pegawai Bapak, bisa saja. Bekas orang tua kita, bekas anak kita, bekas kemenakan kita. Kagak ada yang bertemu kebetulan.
Agama Buddha tidak mengenal kebetulan. Segala sesuatu ada hubungan namanya. Bukan kebetulan. Itu ajaran Sang Buddha. Bisa dimengerti? Nah, itu ya. Jadi sayang, alangkah sayangnya kalau kita hanya sekedar mengenal yang ini. Nah, jadi di sini kalau sebagai perumpamaan, kita bisa ambil misalnya Buddha sebagai apa di sini? Coba lihat nomor 2. Dokter, Dhamma sebagai obatnya. Sangha, pasien yang sudah. Kalau kita secara logika, kalau kita mau berburu, yang mana dulu yang ditanya? Obatnya dulu apa pasien yang sembuh? Pasien. Ya, itu logikanya. Selamanya yang belajar dulu udah berhasil belum? Ya, guru bisa berhasil, guru bisa top, guru bisa masuk ke surga. Tapi bisakah dia ngajar orang supaya sendiri masuk ke surga seperti gurunya? Ada enggak? Ada maka nggak jadi kan jalankan ini kamu sampai normal. Ya, jadi ini untuk mengukur keyakinan kita. Cuma kalau keyakinannya saya lihat mungkin kalau lagi begini duduk ya yakin juga, benar juga. Tapi nanti 2 minggu lagi analisa itu udah 2 minggu lagi datang lagi tambah putus, nggak ngerti. Kalau udah nggak ngerti akibatnya apa bu? Aku sebenarnya nggak ngerti dan susah. Nah, sayangnya itu kita. Sebenarnya saya bercita-cita datang ke sini mencari bibit-bibit. Nggak banyak 3 orang untuk melanjutkan demokrasi ini sebenarnya. Tapi saya lihat nggak ada yang semangat gitu untuk melanjutkan ini. Alangkah sayangnya, bobo. Jakarta butuh, ingat Jakarta ibu kota. Ya, sedih. Bagaimana? Ya karena nggak belajar. Emang saya kagak susah juga belajar. Saya juga susah belajar. Tuh, paling kalau kagak gampang datang nggak ngerti apa-apa, pabungnya sama juga, semua nggak belajar. Cuma mau kita belajar demi apa? Supaya Dhamma ini dihargai. Jangan dianggap karena agama budaya dianggap sebagai apa? Agama apa? Agama tepekong. Enggak. Agama sembahyang, agama pinta-pintaan. Nah sekarang kita buktikan apa betul agama Buddha begitu. Nah itulah. Nah, kita nggak mestinya pemuda Buddhis nih, mesti punya semangat untuk meningkatkan. Nih Dhamma sebenarnya seperti ini. Ingat ya, kita nggak punya misi untuk membuat orang jadi Buddhis. Nggak ada misi. Kita ada misi memberikan penerangan. Siapa yang mau tahu Dhamma seperti ini Dhamma ini, baru kita dihargai. Nanti orang agama lain bisa biar agama apa nih? Ya, saya punya saudara, ada yang beragama Katolik, Protestan, nggak pernah saya kata, nah mulai sekarang kamu Buddhis. Tidak. Tapi dia hidupnya cara Buddhis. Dia tetap ke gereja. Tapi sebagian jadi Buddhis dia bisa terima. Ya terserah kata orang sudah celah. Masih bodoh amat itu urusan dia, kan ya? Tapi saya tidak berusaha membudiskannya. Bagaimana? Tapi Buddhis ini dihargai. Mereka menghargai Dhamma saya. Dhamma Sang Buddha itu dihargai. Di keluarga saya itu luhur agama kita. Karena apa? Dia tahu berapa luhurnya agama Buddha. Justru karena susah orang luhur kalau dia udah mengerti. Ya. Sekarang coba kalau dapat sesuatu yang dengan susah payah, mana yang dia boleh nemu? Harganya beda. Ya, nah ini susahnya ini diajaran memang juga. Butuh semangat untuk kita pelajari supaya kita mencapai tujuan ini. Ya kalau umpama juga matahari apa? Ada sinarnya, ada bumi yang terkena sinar. Sebenarnya yang pentingnya mana? Bumi yang terkena sinar apa mataharinya? Kalau bumi nggak kena matahari, biar ada juga percuma. Ngerti nggak? Kita nggak bisa nanam apa-apa. Nah itu supir kapal ya maksudnya kapten kapal, yaitu kapal penumpang yang telah mencapai itu. Sang Buddha menunjukkan rakitnya, kita pakai rakit sampai di seberang, rakitnya dibawa sama kita kagak? Perlu kagak? Perlu. Dhamma nggak perlu dibawa-bawa sama kita. Ya, Dhamma cuma alat untuk mencapai tujuan. Itu. Nah, kalau penunjuk harta karun dengan petanya, orang yang menemukan harta karun. Ya.
Kata karunnya yang penting, ya. Unsur panah, anak panah, sasaran yang terkena anak panah itu sendiri. Nah, ini penting ya. Jadi pelatih kuda, metode melatih kuda yang telah terlatih. Termasuk kita, kalau kita berlatih, kita yang terlatih. Itu. Ya, silakan. Kalau kita lihat dari perumpamaan, mungkin kita bisa paham ya. Ya. Kalau seandainya Iya. pertanyaan itu kita anggap mundur gitu dan belakang. Misalnya ditanya ya, kalau seandainya sang Buddha Ya. itu telah menemukan suatu ajaran ini, Ya. kalau ada pertanyaan ajaran ketika sang Buddha belum mencapai Buddha Ya. atau gurunya sang Buddha, Ya. itu siapa? Ya. Yang kedua, kalau ada siswa yang berhasil, Guru ya, dulu ya. ya, satu untuk siapa guru dan ajarannya itu apakah bisa diterima pada saat itu? Guru ya, satu. Kalau yang kedua, kalau ada siswa yang berhasil, mungkin kalau orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi, Ya. dia nggak usah dikasih tahu. Ya. Tapi kalau kita umat Ya. biasa, untuk mengetahui siswa yang telah berhasil itu apa ukurannya? Apa kalau ukurnya? Ya. Tolong ukur ya. Terima kasih. Ini aja ya. Nomor satu, tentang siapa guru. Sang Buddha terang-terangan saja ditanyakan, sama ya, muka kamu ini cerah, indah, ya, sangat menarik. Ya. Sebenarnya kamu berguru sama siapa? Kan kalau zaman itu di India itu harus ada gurunya kan. Sang Buddha kata, saya tidak ada guru. Saya tidak ada guru. Jadi sang Buddha itu tidak menyatakan dia berguru. Maka itu arahan sama sang Buddha Bhagawa. Ya, nah itu menandakan bahwa dia yang telah merealisasi Nibbana tanpa bantuan siapapun. Betul-betul atas hasil perjuangan kita. Ya, kalau dia punya guru, berarti kita harus berguru sama sang Buddha, diajar sang Buddha sampai kita mencapai, dituntun, nggak ada. Makanya sang Buddha menganjurkan pada kita, jalankan ini, jalankan ajaran ini. Maksudnya jalan ini kamu jalani, kamu akan sampai ke tujuan. Asal jalan ini benar. Maksudnya apa? Kalau jalan benar artinya apa? Tadi saya sudah katakan, kalau jalan ini berarti tidak mengandung apa? Itu yang penting. Kita menjalankan sesuatu, punya ada loba dosa mohanya kan enggak? Hati-hati loh. Banyak sekarang yang aku agama Buddha ini itu segala macam saya kagak tahu di luar kita yang menjanjikan yang aneh-aneh. Kagak ada ajaran selalu mengajarkan nanti saya tuntun kamu mencapai, nggak ada. Nggak ada yang orang mencapai kebudahan melalui bantuan dewa, nggak ada. Nah, katakan kalau kita kemudian tiada dewa atau Tuhan selain tim, boleh. Tiada Tuhan apapun tidak ada, hanya Nibbana yang ada. Boleh. Kita lebih hakikat tuh, lebih tauhid nih kita. Sebab Nibbana itu berarti terbebas dari. Adakah yang bisa terbebas? Jelas bisa. Nah ini mengenai soal guru ya. Jadi guru sang Buddha itu apa? Pengalaman. Data-data yang dikumpulkan ini bukan data-data permainan. Ya. Sekarang ilmu pengetahuan boleh mencatat apa juga, bisa mendapat apa juga, canggih. Bisa nggak dia mengikis loba dosa moha? Ada nggak komputer yang bisa mengikis loba dosa moha? Gelombang ada, tapi energi yang ada dalam diri kita itu nggak bisa dideteksi sama mesin yang manapun. Energi itu yang bisa loba dosa moha itu energi itu. Nggak ada satu. Energi yang menembus di mana tidak ada satupun yang bisa dideteksi. Maka dari itu timbul ini parami. Parami ini penting. Kita pun punya parami. Waktu kita berbuat kebaikan, cuma nilainya sedang, ada ya. Kesian dia. Nanti berdasarkan dhamma kita bisa meningkat. Parami itu nggak bisa tiba-tiba timbul, harus dengan latihan. Dari mulai berdana, menjalankan sila. Untuk menjalankan sila itu tidak mudah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, dibutuhkan dana yang pokok. Dia tahu dana memaafkan, dana memberikan dhamma. Ini dana. Nah, kalau bapak-bapak bisa memberikan itu dana, ya semoga kalau kita lahir kalau bisa berikan dhamma itu mudah, orangnya mudah belajar. Itu.
Artinya, itu semua satu keuntungan bagi kita. Cuma saya lihat belum ada. Ya, satu keuntungan bagi kita bisa memberikan dhamma. Coba kalau saya nggak ngajar dhamma, tuh Bapak tadi tanya saya tentang guru kan? Kalau kebetulan saya nggak tahu, saya belajar nggak jadinya? Saya jadi belajar adanya begini, bagaimana jawabnya? Nah, sekarang saya udah belajar, saya bisa jawab ini. Sebenarnya kita belajar mengajar, ini berdua kagak ada yang dikatakan lebih hebat, nggak ada. Saya tuh nggak lebih hebat dari bapak-bapak. Ya, cuman mau kagak belajar. Bab dhamma ini harus dikembangkan oleh anak-anak muda. Udah lewat, kita udah tua, lama di pantai, udah selesai urusannya. Ya, anak muda masih. Kalau dia menghormati dhamma, yakin pada ini, pasti dia mau berjuang memberikan ajaran. Ajaran ini nggak mudah, dibutuhkan keyakinan. Kita yang mengajar pun harus punya keyakinan. Ya, nggak bisa kita mengajar kalau kita barangkali gitu kan ya. Yang dengar bingung. Itu, ya, kita harus tanam keyakinan ini. Ya, nah ini yang penting. Nah parami ini yaitu tanaman. Kita pun menanam kebaikan setiap saat. Bapak-bapak, ibu-ibu ini hasil dari parami jadi manusia bukan sembarangan. Tidak mudah lahir jadi manusia. Bagaikan kura-kura apa? Kura-kura buta yang naik ke atas laut, yang di sini ada apa? Ring gabus. Gabus, kalau gabus kan kena ombak goyang nggak? Dia goyang susah itu. Jadi kita bukan kebetulan, kita tuh bahagia sekali kebetulan masuk ke situ lahir jadi manusia. Maka jadi manusia ini jadi sia-siakan bagaimana berbuat kebaikan. Nah itu salah satu parami ini namanya. Pernyataan Bapak tadi betul. Pertapa utama punya dua orang guru. Ya. Pertapa pertama ya. Punya dua orang guru yang mengajarkan hingga meditasi samatha hingga jana-jana. Nah saya ralat itu bukan sampai jana 4, tapi jana 8 dan 9. Arupa jana yang tertinggi. Tidak tergoyahkan, itu hebat. Tetapi ketika ditanya oleh Pertapa Gautama, ada nggak yang terbebas dari ini? Tidak. Karena dia melihat ini masih perpaduan, masih timbul langsung padam. Berarti di situ udah ada dhamma belum yang kenal? Belum ada dhamma. Ya, ingat, belum ditemukan dhamma. Apakah saat itu sudah dikenal 4 kebenaran mulia? Belum. Udahkah Ramaputa ala kalama, beliau belum melihat 4 kebenaran mulia, belum melihat tilakana, belum melihat paticcasamuppada. Tetapi ketika bulan Waisaka, Pertapa Gautama dengan usahanya sendiri, dengan kekuatan parami yang didukung yang besar, sebanyak 4 asyang kapa 100.000 kapa, saat itulah beliau menyimpulkan bahwa dunia yang berkondisi ini merupakan perpaduan dan ada yang terbebas. Nah caranya apa? Nah beliau memahami, melihat 4 kebenaran mulia, melihat hukum kama dan tumbal lahir, melihat tilakana dan melihat paticcasamuppada. Dan ini beliau katakan di khotbahnya yang pertama. Pernah baca Dhammacakkappavattana Sutta? Beliau mengatakan kepada 5 pertapa Pancawagya, Pube ananusutesu dhammesu. Dhamma ini belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dijelaskan sebelumnya. Sekarang timbul mata dhamma, cakung udapadi, nyanam, hijau udapadi, panya udapadi, aloko udah. Saat itulah waktu beliau membabarkan, saat itulah dhamma dikenal. Jadi kalau kita simpulkan 4 kebenaran mulia, hukum kama dan tumbal lahir, tilakana, paticcasamuppada, siapa gurunya? Buddha, sama-sama Buddha. Bukan guru, Sang Buddha bukan guru dari 4 ya. bukan. Sama yang Buddha. Menemukan. Iya sama-sama Buddha. Ya. Jadi kalau dikatakan yang tadi Pak Henry cerita, ketika sama Sang Buddha Gautama ketemu dengan Brahmana Upaka, siapakah Anda? Siapa guru Anda? Beliau berjawab, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ada guru. Siapa gurunya? Saya sendiri. Karena beliau sendiri yang melihat dhamma ini. Guru-gurunya nggak pernah mengajarkan. Ya, itu.
Nah itu bukti yang nyata di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Jadi kalau dikatakan Buddha Gautama turunan dari Krishna karena belajar Hindu, bukan ya. Vipassana Bhavana itu hanya ada di dalam agama Buddha. Tapi beliau yang Begini Pak, maaf ya dijelaskan di sini. Waktu pertapa Gautama belajar sama guru, dia saat itu masih pertapa sudah Buddha belum? Jadi dia dari sebelum Buddha ya, itu aja tuh batasnya. Iya, tapi Dan beliau dia mendapat mendapat Buddha ini atas perjuangan dia sendiri. Itu yang penting ya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi satu lagi ya supaya jadi selesai sebab ini sudah lagi ya. Nah, mengenai kalau ukur ini kehebatan dari agama Buddha. Salah satu keunggulan dari agama Buddha yaitu yang Bapak tadi tolong ukur bahwa orang itu suci, itu kehebatannya melalui vipassana. Jadi orang yang menjalankan vipassana betul-betul, kalau dia memasuki sotapati, artinya sotapana, jadi apa? Tingkat suci yang pertama, dia tahu sekali bahwa dia telah merealisasi sotapana tingkat pertama. Artinya bahwa dia sudah memasuki kesucian. Sebab nanti ada batasnya di mana yang dikatakan pengetahuan antara pengetahuan yang duniawi, ya, nanti di duniawi dan mengatasi duniawi. Itu panggil yang buat Prabu. Ada. Itu kita pelajari, harusnya sebenarnya ikut terus jadi tahu. Jadi seorang Buddhis kalau dia kata dia suci, dia tahu betul-betul bahwa dia telah masuk ke kesucian. Tapi kesucian ini tidak boleh diumumkan. Ya. Hanya kalau Bapak sudah mencapai sotapana, saya sudah mencapai sotapana, begitu bertemu Bapak bicara, saya bicara, tahu selesai mana kita masing-masing. Sebab kalau sampai seorang mengucapkan saya sudah masuk kesucian, kita menarik umat cuma lantaran dibohongi apa betul sudah sampai kesucian. Nah itu, Sang Buddha tidak mau umat-umatnya tergantung pada janji-janji. Ya, kesucian ini hanya bisa ya, direalisasi oleh kita masing-masing dan caranya ditunjukkan kan Sang Buddha. Ditunjukkan ya caranya Sang Buddha, apa Sang Buddha? Ditunjukkan caranya untuk mencapai kesucian itu ditunjukkan oleh Sang Buddha. Jadi bukan cuma nggak boleh kita mengaku kita sudah menjadi suci. Kalau saya seorang ya, sakadagami, saya bisa kata ini udah masuk sotapana. Dari pembicaraan saya tahu ini sotapana. Karena saya sakada lebih tinggi setingkat. Ada orang yang udah naksir-naksir, oh dia kali udah sotapana ya. Nanti orang jadi hormat ya nggak perlu jadi barangkali itu orang gila hormat. Jadi kita salah, pandangan salah. Nggak boleh sekali-kali kita dalam agama udah memberikan label ini biku ini udah jadi sotapana. Belum tentu nggak bisa. Jangan sekali kita mencapai seperti itu. Ya, bahaya bagi si biku dan bahaya bagi kita. Si biku dia nggak bakal naik-naik tingkatnya kalau tahu. Dia merasa bangga, dia kata betul udah mencapai. Padahal belum, bahaya. Ya. Dan sotapana ini dia punya keunggulannya, bisa dialami oleh kita. Kita tahu bahwa kita sotapana itu bedanya. Kesucian itu bukan pakaian. Kesucian itu bukan muka. Tapi muka bisa berubah karena kesucian, betul. Kesucian itu ini pikiran. Sampai sejauh mana kemelekatan dia itu yang memainkan peranan. Itulah yang penting. Jadi dalam agama Buddha itu tolak ukurnya nggak bisa dikata saya tahu dia suci, nggak ada. Jadi tapi seorang yang sudah mencapai sotapana berarti dia masuk keluarga sang. Walaupun dia seorang awam. Orang awam dia udah